wabarakatuh. Salam puitis, profesional, unggul, inovatif, berteknologi, intelek, dan santun. Oke Sobat Puitis semua, karena kali ini kita sudah memasuki puasa, kita sudah memasuki bulan Ramadan, tentunya kita podcastnya edisi Ramadan. Oke, dan seperti biasa, kali ini kita akan bincang-bincang, sharing-sharing, berbagi ilmu untuk Sobat Puitis semua di rumah. Dan tentunya aku nggak sendiri karena ditemenin sama narasumber kita. Langsung aja, nggak usah panjang-panjang, kita langsung kenalan sama narasumber kita. Saya di sini sebagai narasumber yang diundang oleh kakak. Diundang oleh divisi Infokomet. Ya, diundang oleh divisi Infokomet dari PBSE STKIP Trenggalek. Ya, dan Sobat Puitis di rumah, Kak Inka ini adalah juara 3 ya Kak, pemenang juara 3 dari LCPN atau Lomba Cipta Puisi Nasional yang diadakan oleh Ruang Pustaka ya Kak? Iya, benar banget. Jadi Kak Inka ini ikut lomba puisi tingkat nasional dan mendapatkan juara 3. Jadi kita akan langsung tanyain buat kalian yang suka sastra, suka puisi, langsung kita datengin pemenang dari LCPN Ruang Pustaka. Langsung aja kita tanya-tanya. Cus. Nah pertama, kan namanya pemenang pasti ada perasaan-perasaan gimana gitu. Boleh dong kasih tahu Sobat Kris di rumah gimana perasaannya jadi pemenang lomba puisi, cipta puisi ya Kak? Iya, Ini cipta atau baca? Cipta ya? Cipta puisi. Lomba cipta puisi tingkat nasional. Perasaannya greget atau gimana? Ya sebenarnya pertama itu ya, jadi awal-awalnya kan ikut lomba puisi itu kan sebenarnya iseng-iseng aja ya. Jadi perasaannya itu gimana, seneng campur bingung juga campur, ya kayak campur-campur gitu aja. Kayak mimpi kan, atau iya sebenarnya kan awalnya kan juga cuma itu ya, cuma iseng ikut aja kan, ada event juga terus supaya kita juga bisa mengasah kemampuan kita di bidang sastra juga, kita mengikuti lomba yang tingkatnya itu tingkat nasional, dan alhamdulillahnya juga itu pengumumannya itu waktu malam hari juga, jadi kan setengah ngantuk setengah deg-deg dia gitu. kan pastinya langsung dapat kabar dari pihak terkaitnya sana itu mendapatkan juara sebagai pemenang lomba cipta puisi berarti pas nasional gitu. Wow, malam-malam Kak Inka nungguin langsung dapat informasi, dapat pengumuman juara 3 itu langsung gimana? Langsung teriak atau langsung sujud syukur atau gimana, ngasih tahu orang tua di rumah? Ya sebenarnya tuh aku itu yang ngasih tahu temanku malahan. Oh, bukan malah temennya? Iya, temen aku. Kan habis itu udahlah, mau tak tinggal tidur dulu kan, soalnya udah larut malam banget, terus nunggu infonya juga kan lama. Belum ada, terus yaudah tak tinggal tidur aja. Nggak lama kemudian temanku itu WA aku terus bilang, "Kamu itu loh dapat juara 3 tingkat nasional." Loh, wah, kok bisa gitu kan? Sebenarnya aku ikut event itu cuma coba-coba aja ya, cuman iseng-iseng berhadiah gitu banget. Oke, jadi emang kalau kita jadi pemenang itu biasanya kan gak nyangka gitu ya, karena ini kan eventnya juga nasional, banyak peserta dari provinsi lain, dari mungkin umum juga ya, berarti nggak cuma tingkat mahasiswa tapi udah tingkat umum, udah dari mungkin SMP bisa ikut, SMA ikut, mahasiswa dan yang udah bergelar sarjana-sarjana gitu mungkin. Ya, ini kan eventnya tingkat nasional ya Kak ya. Jadi kan yang ikut kan bukan cuma tingkat SD, SMP atau SMA yang lainnya. Ini kan tingkat nasional. Jadi yang ikut itu dari beberapa universitas juga ada. Terus dari beberapa kampus, dari beberapa SMP, SMA di luaran Jawa Timur atau luaran daerah sana juga banyak banget. Malah kemarin itu juga dapat kenalan juga dari cipta puisi itu, dapat kenalan dari Madura. Wah, berarti nambah-nambah teman juga nih Sobat Puitis di rumah kalau ikut lomba, nambah-nambah teman dari luar provinsi juga. Oke, dan berarti kan kalau ikut lomba puisi pastinya suka puisi dong. Suka nggak atau alasannya suka? Kenapa sih bisa suka sama puisi? Coba cerita. Sebenarnya kalau puisi itu nggak suka ya, bukannya nggak suka atau nggak berminat, cuma kan seseorang itu kalau mau mengeluarkan
sesuatu atau mengeluarkan perasaan kita kan bisa kita torehkan dengan sebuah karya sastra. Contohnya dengan puisi atau dengan novel atau dengan komik lah atau dengan media-media lainnya. Contohnya kan kita kadang khalayak muda seperti kita kayak kadang kan membuat caption atau membuat kata-kata yang suka bikin status, pastinya yang bikin status. Kalau pas hujan-hujan itu enak yang hujan gini ditemani sama doinya atau apalah gitu, atau makan pedes-pedes lah, atau kata-kata tentang cinta atau kata-kata yang mengandung tentang hujan itu sendiri kan. Ngomong-ngomong gitu. Tentang hujan nih Kak Inka, bisa nggak buat sekalimat aja mungkin caption atau tentang hujan gitu buat sobat puitis di rumah? Begini, seumpama hujan datang dengan tiba-tiba, tapi sesuatu perasaan tidak bisa diungkapkan secara tiba-tiba juga. Wow. Berarti ini emang benar-benar puisi atau kata-kata itu sendiri itu kalau kita emang buatnya dari hati, emang kayak ngena banget gitu ya. Iya, kayak padahal itu cuma kata-kata, tapi kalau kita merangkainya, kita bisa merangkai, menambahkan bumbu-bumbu misal diksi, pasti ngena banget. Kayak misalnya puisinya Bapak almarhum Sapadi Djoko Damono itu aku benar-benar suka banget sama karya-karya beliau. Dan kan ini lombanya puisi. Kak Inka itu ada nggak sih karya sastra lain yang disuka? Misalnya nih novel atau komik mungkin. Kalau karya-karya lainnya aku tuh sukanya sama novel. Oh, novel? Iya, novel atau seperti kayak karya-karyanya itu Risa Saraswati. Oh, Risa Saraswati. Iya, yang berbumbu-bumbu mistis itu menurut saya lebih menarik gitu daripada yang berbumbu cinta atau berbumbu romantis. Itu kan kadang sudahlah, kan biasanya orang juga kan kebanyakan ngerasain atau pengalamannya kayak udah biasa gitu ya Kak ya. Kalau menurut aku yang berbumbu-bumbu mistis atau berbumbu-bumbu sastra itu menurutku lebih ngena, lebih kayak dulu itu kayak gini ya, kok ada pengalaman kayak gini ya gitu. Berarti Kak Inka sendiri itu sukanya sebenarnya nggak terlalu suka yang banget gitu sama puisi, ya, tapi sukanya malah ke novel yang bergenre mistis ke horor ya. Iya. Jadi Kak Inka ini malah suka novel yang bergenre horor nih teman-teman. Jadi puisi itu kita cuman sekedar gimana nih Kak Inka? Cuma sekedar suka. Iya. Nggak banget gitu ya. Menurutku puisi itu bagiku ya itu hanya untuk menorehkan apa yang aku alami dan apa yang aku rasakan selama ini, selama aku ada di sini, dan pengalaman aku itu bisa aku torehkan dengan cara aku berpuisi gitu. Berarti secara tidak langsung puisi itu malah sudah menjadi bagian dari diri Kak Inka sendiri. Iya benar. Jadi nggak usah gimana muluk-muluk, nanti ada ngalamin apa langsung mikir jadi puisi kayak gitu ya Kak. Bener banget. Wah, berarti emang hebat banget, passionnya emang di kepenulisan, emang di sastra, harus kita kembangkan. Mungkin emang kalau kita punya passion, kita harus bisa mengembangkannya. Dan kan Kak Inka ini mahasiswa ya di STKIP ini, sering nggak ikut lomba-lomba yang bersifat seni sastra, seni ya tapi ke sastranya sendiri, mungkin puisi atau lomba cerpen atau yang lain mungkin, dan udah ikut berapa kali? Oke, dari sebenarnya aku tuh membuat puisi itu awalnya dari masuk ke kampus ini juga. Berarti baru banget ya, maksudnya belum lama-lama banget sih. Kita kan masih semester 2. Kita kan masih semester 2. Aku tuh kan prodiku juga bahasa ya Kak ya. Jadi di situ kan kita dibimbing juga cara membuat sastra itu begini. Terus adanya aku mendapat juara 3 itu kan aku juga ikut lomba cipta puisi juga. Terus gimana ya sebenarnya dalam lomba itu ada nggak yang misalnya kan ini dari ruang pustaka juara 3, kalau yang lainnya pernah dapat juara juga, pernah dapat juara lagi, atau mungkin masuk kategori gitu?
ada di beberapa event yang nasional juga, terus mendapat penghargaan juga sih. Tapi ada juga kan kita pernah ikut di Sajak Nusantara itu kan yang internasional ya Kak? Iya, itu internasional yang se-Asia Tenggara ya kalau nggak salah. Iya benar. Dari situ kan pihak-pihak kampus ini, terus teman-teman kita kan juga banyak banget yang mendapatkan juara gitu. Buat informasi untuk Sobat PT semua, dalam lomba National Heritage, pokoknya bikin Sajak Nusantara lah, yang ngadain Nusantara itu banyak banget mahasiswa dan dosen dari STKI PPGRI Trenggalek itu yang meraih kategori, dan dosen kita malah mendapatkan juara 2 tingkat internasional. Jadi emang sastra emang the best. Sastra itu di sini emang kayak diasah terus, dilatih sedemikian rupa biar mahasiswanya itu bisa meng-up karyanya, bisa meng-up passionnya, dan gak cuman tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, tapi kita langsung meng-up ke tingkat nasional, tingkat internasional gitu ya Kak. Dan pastinya buat KNK sendiri nih, ikut lomba-lomba kayak gitu pastinya ada dong pengalaman-pengalaman yang didapat. Menurut KNK sendiri, pengalaman-pengalaman itu gimana sih yang didapat dari lomba-lomba yang pernah KNK ikuti selama ini? Oke, dari pengalaman lomba-lomba yang pernah saya ikuti ya, saya itu kan mendapatkan teman yang baru juga, terus mendapatkan ilmu-ilmu. Terus kan awalnya itu kan kita membuat puisi itu kan kayak anak SD Kak ya. Iya, kalau kan awal-awal secara natural gitu kan. Seumpama kan kita membuat ibuku, kaulah yang melahirkanku, itu kan natural banget gitu kan. Belum ada bumbu-bumbu diksi, belum ada bumbu-bumbu yang kalau kayak karya sastra punyanya orang-orang yang terkenal itu kan udah ada kata yang manis atau kata-kata yang kreatif atau imajinasinya sudah tinggi banget. Malah mungkin kalau menurutku sendiri ya Kak, misal dari karyanya almarhumah W.S. Rendra, Khairil Anwar sama Bapak Sapardi, itu kayak mereka itu tidak terlalu menggunakan banyak diksi, tapi kata-katanya itu emang dirangkai sedemikian itu. Misalnya gini, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Itu kan maksudnya kata-katanya itu biasa, di sehari-hari kita nemuin kata-kata itu, tapi ketika dirangkai bisa mengalahkan yang pakai diksi tertinggi sekalipun. Kayak wah, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Kan kita kayak menerka-nerka, apa sih maksudnya nggak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni? Iya kan, semua bulan Juni itu kan hanya bulan Kak ya biasanya. Tapi di situ Bapak Sapardi itu kan mengemas terus merapikan, terus membentuk suatu kata-kata menjadi puisi yang sangat indah begitu. Jadi kan seumpama kita membacanya aja rasanya itu udah ngena banget. Iya, udah gitu. Beda, udah kayak wah, kok bisa gini sih? Padahal karya kayak gini tapi itu. Iya. Jadi bener-bener kayak emang ya, menurutku sendiri sastra itu emang adalah perasaan kita. Sastra itu mewakili perasaan kita. Wah, udah masuk azan nih Kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktunya berbuka dulu. Tolong dong tim. Ya, terima kasih Kak. Kita baca doa dulu Kak. Terima kasih. Silakan diminum Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selamat berbuka juga tentunya buat sobat kita yang ada di rumah. Selamat berbuka. Bisa kita lanjut ya Kak Inka? Iya bisa. Oke. Dari perbincangan kita tadi, pastinya yang paling penting yang pengen sobat puitis tahu di rumah itu, karena Kak Inka juga adalah pemenang ketiga dari LCPN Lomba Ciptaan Puisi Nasional Ruang Pustaka. Kita yang harus banget kita tahu dari Kak Inka, yang harus kita ulik-ulik, yang harus kita gali adalah tips and trik membuat puisi untuk lomba tingkat nasional maupun internasional. Biar sobat puitis di rumah, kayak aku ikut lomba gitu kan, yang ikut itu ribuan. Jadi mungkin mereka pengen tahu dong tips and trik langsung dari pemenang LCPN-nya langsung.
Jadi untuk pembuatan puisi itu kan ya Kak, seumpama kan puisi itu kan sebuah karya. Jadi kita itu harus mengeluarkan apa yang kita rasakan untuk menjadikan puisi tersebut menjadi puisi yang indah atau puisi yang bagus untuk dibaca oleh halayak orang lainnya. Seperti kita itu harus memperindah diksinya, terus intonasinya juga harus bagus, terus pengolahan katanya, pemilihan eh, kayak temanya, judulnya itu kita harus memilih benar-benar apa yang kita rasakan. Contohnya kan gini, seumpama hati kita sedang sedih, itu aja udah bisa dibuat untuk puisi begitu. Seumpama kan kalau anak SD itu kan temanya kadang-kadang kan harus tema pendidikan ya anak-anak gitu kan. Anak-anak kan kadang bingung, waduh gimana ya kok harus membuat puisi tema pendidikan kan, anak-anak kan mungkin masih bingung. Ya, kalau menurutku kalau mungkin kok masih pemula kita harus misal kalau kita sebagai pendidik ya masih tugas kamu bikin puisi. Kayak terserah mereka aja nggak sih temanya. Jadi mereka Bener bisa banget. mengembangkan. Karena nggak semuanya itu misal bisa bikin tema pendidikan, bisa bikin tema alam, nggak semuanya. Mungkin mereka dimulai dari yang deket-deket dulu ya Kak. Misal tema ibu, tema rumahku gitu. Iya benar. Soalnya apa? Kalau kita menentukan suatu tema dalam berpuisi itu kita kan ditekankan untuk membuat tema tersebut. Seumpama kan, wah tadi pagi ada kejadian nih ribut sama temennya kan, dari hati itu kan udah janggal kan. Terus dari sekolah suruh membuat puisi temanya bahagia kan. Iya, Bingung kayak kita mau buat bingung. gimana ya? Karena suasana hatinya nggak Iya, bisa. bener banget. Masih. Kalau kita ingin membuat suatu karya itu kan harus mengikuti isi hati atau mood kita sendiri gitu Kak. Jadi dalam pembuatan puisi itu tergantung kita sendiri dan ditambahi dengan bumbu-bumbu Diksi yang spesialnya. ya, yang buat mungkin bisa kita lolos ke Iya, bener. 3 besar. Ya. Berarti dalam membuat puisi itu yang saya tangkap dari Kak Inka, nggak bisa ya kita, kamu harus buat puisi sekarang. Kayak nggak bisa, berarti harus ngikutin mood kita ada inspirasi, kita benar-benar ada waktu luang, kondisinya mendukung. Berarti nggak bisa ya kalau sebuah karya sastra itu buatnya dipaksa, mungkin pengaruhnya feel-nya nggak ngena atau... Iya bener banget. Soalnya kan gini ya, kalau kita mau menuangkan isi hati kita seumpama kamu harus membuat sekarang, deadline-nya jam sekarang, itu kan bisa kan membuat kita bingung ya, waduh belum punya ide nih, belum punya judul nih, apalagi kalau anak-anak SD atau anak-anak SMP kan kadang masih labil ya, secara ketingkatan batinnya, ketingkatan perasaannya itu kan masih belum sedalam kita. Kalau kita kan wah hari ini doinya nggak WA nih kan perasaannya sedih terus di WA bikin caption itu kan gampang ya kalau seumuran kita. Jadi kalau menurutku untuk anak SD atau anak SMP sebaiknya dalam pembuatan puisi itu diberi jangka waktu atau deadline yang lebih panjang. Seumpama hari ini ditugaskan, nah itu deadline-nya bisa 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian baru dikumpulkan begitu. Karena dengan pembuatan karya sastra tidak bisa dipaksakan atau diberi deadline yang singkat. Iya benar banget. Nah itu bisa jadi tambahan buat teman-teman mungkin yang jadi guru atau yang pokoknya intinya itu kalau kita buat puisi, kita buat karya sastra itu jangan dipaksa. Kalau dipaksa emang bisa sih buatnya, tapi mungkin gak sewah gitu ya, gak sewah kalau kita buatnya itu pas mood, pas ada inspirasi, kondisi mendukung kayak gitu. Mungkin kalau dengan didukung oleh kondisi dan suasana hati mungkin akan bisa jadi sesuatu karya yang wah, yang bisa amazing ya kalau benar. Kalau seumpama kan gini, kita kumpul sama teman-teman terus ngopi kan mood kita kembali Kak ya. Kemungkinan itu kan inspirasi, terus kata-kata mutiara lah, apa ungkapan kita kan lebih mudah gitu. Wah aku tadi ngopi, moodku baik, cobalah tak nulis caption. Kadang-kadang kan ayo kita foto dulu, nanti kan pas buat status langsung buat caption.
kayak nggak pakai indahnya mikir. kebersamaan kan gitu. Iya, kayak nggak pakai mikir langsung cus keluar gitu ya. Iya bener banget, soalnya kan apa ya, kita kan di sini sekarang kan gadget ya kan. Iya, gadget Terus sekarang. internet kan sekarang luas banget ya, bisa di-upload, bisa di-up ke mana-mana, di Facebook, di Instagram atau di WA, itu kan semua orang juga tahu. Mereka menuangkan isi hatinya atau curahannya ke berbagai macam media sosial begitu. Jadi sebenarnya dengan pembuatan puisi atau pembuatan karya-karya itu tidak harus dipublikasikan menggunakan buku atau sebuah seperti buku-buku novel atau buku puisi. Sebenarnya mereka sudah membuat karya sastra dengan cara bermedia sosial. Tetapi kadang kan orang banyak yang tidak mengira Kak ya. Iya. Masa aku begini udah karya sastra sih, padahal aku cuma buat caption loh. Iya, Kan mungkin gitu. karena karya saya itu kan biasanya yang diakui itu kalau diterbitkan. Nah, terakhir nih untuk Kak Inka sendiri, kasih kesan dan pesan buat sobat puitis di rumah yang mereka itu penulis tapi yang masih awal-awal atau penulis pemula. Kasih kesan dan pesan buat mereka dong. Iya, pesan dan kesan buat para penulis pemula atau Yang sudah mahir juga atau yang sudah mau mahir. belajar nulis, Ya, baru belajar benar. nulis. Itu kesan-pesannya tetap berkarya walaupun kadang-kadang kita macet di tengah jalan atau karya kita itu belum bisa dilanjutkan dengan keadaan mood kita kurang baik. Itu sebaiknya jeda dulu, baru nanti kalau mood kita sudah kembali kita akan melanjutkan membuat karya sastranya. Terus dengan adanya penulis pemula, kita juga harus menggali ilmu dan juga membaca novel-novel atau puisi-puisi dari pencipta yang sudah mahir di atas kita. Contohnya karya-karyanya yang sudah Mungkin terkenal. kalau novel kalian bisa, kalau ini rekomendasi dari kita ya, kalian bisa baca dari Kak Sana atau nama penanya Rintik Seduh. Ya, benar. Kalau puisi kalian bisa baca-baca dari karyanya almarhum W.S. Hendra atau Khairil Anwar gitu. Ya, benar. Buat Kak Inka, terima kasih banyak karena telah berkenan hadir menemani kita ajak ngobrol, kita ajak sharing-sharing bersama Sobat Puitis semua di rumah. Sebenarnya masih banyak banget yang mau aku tanyain ke Kak Inka, tapi karena terkendala waktu, kita sudahi dulu perbincangan kita sampai di sini. Dan semoga perbincangan aku dengan Kak Inka tadi bisa memotivasi Sobat Puitis di rumah, bisa menambah pengetahuan baru, dan juga kalian menikmati video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan ada pesan dari Kak Inka? Iya, pesannya buat penulis pemula, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Tetap berkarya untuk bangsa Indonesia. Yeay, dah. Yang terakhir, kami dari tim Infokomet HMP BPSI mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berpuasa untuk yang menjalankannya. Dan karena sekarang sedang pandemi, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dan jangan lupa jaga imun karena kita berpuasa di tengah virus yang ada di mana-mana ya Kak. Terakhir dari kita, terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.